lega dan bersyukur dapat mengemban tugas mulia ini. Namun, jalan berliku membentang di depan. Berbagai rintangan dan tantangan membayangi setiap langkahku. Atur sajalah, Pak. Ada imbalannya. Aku harus teguh, tak boleh runtuh, terus melangkah, tak akan menyerah. Karena aku tak pernah sendiri. Di setiap langkahku, di setiap kegamanganku, selalu ada tempat mengadu, selalu ada tangan maha kokoh yang siap membimbingku demi mewujudkan cita-cita bersama, bangsa yang sejahtera. Halo teman-teman semua, warga belajar kelas 11 paket C UPT SPNF Kabupaten Purworejo. Perkenalkanlah saya Hamid Purwaka Adiansyah selaku tutor ekonomi tutor mata pelajaran ekonomi UPT SPNF Kabupaten Purworejo untuk menyampaikan video pembelajaran yaitu tentang pajak. Nah, dari video video ajakan atau himbauan membayar pajak ini akan kita bahas apa itu pengertian pajak, tuh, fungsi-fungsi pajak, asas-asas pajak, wajib pajak, dan simulasi membayar pajak. Nah, teman-teman, semua kita akan langsung aja ya ke pengertian pajak, teman-teman. Nah, di sini kita lihat, teman-teman. Di sini pengertian pajak, nih, pengertian pajak ya. Pajak adalah iuran rakyat. Nah, ini ya di sini ya, iuran ya rakyat kepada negara didasarkan pada undang-undang sehingga dapat dipaksakan, jadi sifatnya memaksa ya. Nah, sifat pajak itu memaksa. Nah, jadi ini ya, memaksa kita mau tidak mau. Kalau kalian sudah wajib pajak, maka harus dipaksa untuk membayar pajak, sehingga kita harus membayar pajak dan ini ya, tidak mendapat balas jasa secara langsung. Jadi kita mendapat balas jasanya itu secara tidak langsung, yaitu melalui pembangunan fasilitas umum. Nah, jadi balas jasanya itu secara umum ya, pembangunan fasilitas umum dan pembukaan lapangan kerja ya. Nah, itu untuk fungsi atau balas jasanya ya. Jadi pajak itu iuran rakyat kepada negara yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa secara langsung. Nah, itu ya pengertian dari pajak. Kemudian kita lanjut ke fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu pajak sebagai anggaran untuk digunakan sebagai sistem untuk menginput dana ke kas negara. Kemudian yang B, fungsi pengatur. Nah, fungsi pengatur ini untuk kepentingan dan kemajuan negara. Kemudian fungsi pemerataan. Dengan memungut pajak atau mengutip pajak akan terjadi pemerataan pendapatan penduduk. Fungsi yang D dan E, yang D adalah fungsi stabilitas, artinya untuk menstabilkan negara, misalnya dalam pengendalian inflasi. Yang E, fungsi redistribusi pendapatan. Nah, redistribusi adalah untuk membiayai semua kepentingan umum. Nah, diantaranya apa? Membiayai pembangunan agar dapat membuka lapangan kerja. Nah, seperti tadi yang kita bahas fungsi pajak atau manfaat pajak yang kita tidak dapat secara langsung, diantaranya itu pembukaan lapangan kerja ya. Nah, di sini nih, pembukaan lapangan kerja. Kemudian kita lanjut
Nah, asas pajak. Asas pajak yang pertama adalah equality. Pemungutan pajak itu harus adil. Nah, jadi equality itu keadilan. Nah, adil ya, pemungutan pajak itu harus adil. Nah, adil ini maksudnya hak dan kewajibannya itu sama. Terus, konsepnya ada dua. Yang pertama horizontal, yaitu wajib pajak mempunyai penghasilan tanggungan yang sama, harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian bersifat vertikal, ini yang horizontal ya. Kemudian yang bersifat vertikal adalah pemungutan pajak dilakukan secara adil, nah, sesuai kondisi ekonomi. Jadi ini harus sesuai kondisi ekonomi. Tuh. Kemudian, nah, sesuatu, ini kayak kejelasan ya, yang B kejelasan atau certainty. Sesuatu di dalam kegiatan perpajakan harus detail. Nah, ini ya, harus detail. Jadi, bayarnya apa aja, terus yang kena pajak apa, itu harus detail ya. Gitu. Terus yang ke C yaitu kenyamanan, dan yang D economics. Nah, kita economics itu artinya biaya yang harus dikeluarkan itu seminim mungkin. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan itu seminim mungkin, itu economics. Kita lanjut, ini asas pajak ada 4. Keadilan, kejelasan, kenyamanan, dan economics. Economics itu artinya senyaman mungkin. Kemudian kita lanjut ke wajib pajak. Nah, unsur yang harus kita ketahui dalam pajak yaitu ada 2. Yang pertama, wajib pajak. Ada 3 ya sebenarnya ya. Objek pajak sama tarif pajak. Nah, dia ada 3. Objek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan aturan diharuskan membayar pajak. Jadi ada orang yang harus membayar pajak, ada orang yang tidak harus membayar pajak. Yang harus membayar pajak adalah yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak. Nah, salah satunya untuk wajib pajak harus punya NPWP. Jadi kalau kita memiliki penghasilan yang sudah memenuhi pajak, kita harus memiliki yang namanya NPWP. Nanti kita akan kasih tahu ya NPWP itu seperti apa, teman-teman. Terus yang B, wajib pajak. Objek pajak. Objek pajak yaitu sesuatu yang menjadi target pajak. Nah, target pajak itu yang dikenai pajak. Nah, misalnya gaji, kendaraan, terus harta. Nah, itu objeknya ya. Jadi wajib pajaknya itu orangnya, objek pajak itu yang kena pajak. Nah, yang C yaitu tarif pajak. Tarif pajak itu apa? Tarif pajak merupakan besarnya pajak yang sudah ditetapkan terhadap wajib pajak dengan pertimbangan asas keadilan. Tadi ya sudah kita bahas asas keadilan, artinya semua orang yang wajib pajak itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, tarif pajak itu memenuhi 3 kriteria, yaitu tarif pajak adalah tarif yang jumlahnya tetap. Nah, tarifnya tetap. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang memakai persentase dari objek pajak. Persentase ini sifatnya tetap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Terus ada lagi yang ketiga yaitu tarif progresif. Adalah tarif yang disesuaikan dengan nilai pajak objek pajak yang nilainya makin tinggi jika objek pajaknya bernilai semakin tinggi. Jadi objek pajaknya semakin tinggi, maka pajak yang dikenakan semakin tinggi. Nah, itu ya. Jadi tarif pajak itu memiliki tiga dibedakan jadi 3, tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif. Kemudian kita lanjut jenis pajak. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah pajak langsung.
Pajak langsung, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, tidak dibebankan kepada pihak lain. Nah, pajak tidak langsung, ini pajak ya bukan pajak, pajak tidak langsung adalah pajak yang membayarnya tidak harus dilakukan oleh wajib pajak tetapi dapat dibebankan kepada pihak lain. Nah, contohnya pajak cukai rokok. Nah, pajak cukai rokok ini dibebankan kepada yang pembeli. Nah, jadi untuk cukai rokok ini dibebankan kepada pembeli. Nah, gitu ya. Jadi ada pajak yang kita bayarkan secara langsung, ada pajak yang dibayarkan oleh orang lain atau pihak lain. Contohnya cukai rokok. Cukai rokok dibayarkan oleh pembeli rokok. Nah, itu ya. Sudah paham ya? Semoga paham ya teman-teman dari warga belajar ya. Jadi pajak itu ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dibayarkan langsung oleh wajib pajak. Pajak tidak langsung adalah dibayarkan oleh pihak lain. Contohnya cukai rokok yang dibebankan kepada pembeli rokok. Seperti itu teman-teman. Terus jenis pajak. Jenis pajak itu ada beberapa ya. Ada yang berdasarkan lembaga pemungut pajak. Nah, ini pajak pusat jika dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, pajak di daerah jika dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, pajak ini dibedakan menjadi dua berdasarkan lembaga pemungut pajaknya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, pajak juga dibedakan menjadi dua. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak. Nah, memperhatikan kondisi wajib pajak apakah sudah atau belum menikah. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian masih single atau sudah menikah itu beda ya untuk pajak bersifat subjektifnya. Terus ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya didasarkan pada objek. Nah, didasarkan pada objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Nah, yang termasuk dari pajak objektif adalah PBB, nah, pajak bumi bangunan. Itu tidak memperhatikan kondisi pemiliknya, tapi memperhatikan luas tanah dan luas bangunannya. Itu ya. Jadi ada dua pajak berdasarkan sifatnya, sifat wajib pajaknya. Yang pertama, sifat subjektif, memperhatikan kondisi wajib pajak. Yang kedua adalah pajak objektif, pajak yang pemungutannya didasarkan kepada objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Nah, kita akan sebentar lagi kita akan menjelaskan tentang bagaimana simulasi pajak. Nah, tapi kita harus tahu dulu sistem perpajakan. Nah, sistem perpajakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah praktis dan mudah. Jadi dalam pembayaran pajak kita harus praktis dan mudah. Jadi tidak dipersulit. Yang B, adil dan merata. Adil artinya hak dan kewajiban kita sama. Terus yang C, adanya kepastian hukum. Jadi kita punya landasan hukum ketika kita membayar pajak. Yang D, menutup peluang terjadinya penggelapan pajak atau kecurangan petugas pajak dan sejenisnya. Yang E, dengan pajak yang kita bayarkan diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ya ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, yaitu A, praktis dan mudah, yang B, adil dan merata, yang C, adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak, yang D, menutup peluang terjadinya perbuatan penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti ini ya. Tadi ini NPWP-nya, contoh NPWP. Nah, di sini ketentuannya, ini nomornya.
Ini nomor, terus ini nama, ini NIK ya, nomor induk kependudukan. Nah, jadi terdiri dari sama alamat, ini alamat. Nah, ini terdiri dari nomor wajib pajak, nama wajib pajak, NIK wajib pajak, dan alamat wajib pajak. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian sudah memenuhi kriteria untuk sebagai wajib pajak, kita harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, ini ya. Jadi kita harus punya wajib NPWP, wajib punya NPWP. Tuh. Nah, berikut ini undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia yang semuanya merupakan pajak pusat. Nah, atau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berisi, yang pertama adalah setiap wajib pajak harus punya NPWP. Nah, yang dimaksud wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang menurut undang-undang diharuskan melakukan wajib pajak. Nah, jadi ada orang yang harus membayar pajak, ada orang yang tidak harus membayar pajak ya. Jadi ada budget, misalkan gaji kalian tidak memenuhi wajib pajak, berarti tidak harus membayar pajak ya. Gitu. Terus yang dimaksud NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan yang dilaporkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak. Yang kelima, jika dalam jangka waktu tertentu wajib pajak tidak mengisi, maka akan dikenakan denda. Jadi wajib mengisi surat pemberitahuan tentang harta kekayaan dan penghasilan. Kalau tidak mengisi, maka kita akan kena pajak. Jadi kalau kita sudah punya NPWP, setiap tahun wajib mengisi dan menyerahkan surat pemberitahuan. Kalau tidak, maka kita akan kena denda. Yang keenam, tata cara pembayaran pajak bisa secara mengangsur dan menunda pajak. Nah, itu akan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi sebenarnya wajib pajak itu harus membayar secara langsung. Tetapi jika ingin mengangsur atau menunda pajak, itu akan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, memuat penjelasan berbagai sanksi hukum. Jadi ada sanksi hukumnya ya ketika kalian menggelapkan pajak atau petugas pajak berbuat curang, itu ada sanksi hukumannya dan sudah diatur oleh undang-undang. Nah, subjek pajak itu terdiri dari A. Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Yang B. Badan hukum seperti PT, CV, BUMN, BUMD, firma, koperasi, organisasi dana, pensiun, dan organisasi politik. Yang C. Bentuk usaha tetap yang lain atau BUT. Nah, objek pajak penghasilan yaitu imbalan, gaji, upah, tunjangan, honor, komisi. Jadi yang termasuk pajak ya, pajak penghasilan ya. Terus hadiah, terus laba usaha atau keuntungan, terus keuntungan atau pengalihan harta, terus penerimaan kembali pajak, bunga deposito, dividen atau SHU, sisa hasil usaha. Yang terakhir adalah royalti. Jadi yang termasuk dalam objek pajak itu diantaranya imbalan bisa berupa gaji, tunjangan, honor, terus hadiah, kemudian laba usaha, kemudian keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang E, penerimaan kembali pajak. Yang F, bunga atau termasuk diskonto atau deposito. Yang G, dividen atau SHU, sisa hasil usaha koperasi, dan royalti. Nah, bisa dan lanjutannya, sewa, penerimaan dan perolehan dari pembayaran berkala, keuntungan dari selisih kurs mata uang asing, selisih lebih dari penilaian kembali aktiva, premi asuransi,
iuran yang diperoleh berdasarkan volume usaha, tambahan kekayaan neto, dan keuntungan dari pembebasan utang. Jadi ada banyak ya objek pajak penghasilan, jadi objek yang kita hasilkan. Kemudian ini di sini ada tarif pajak. Nah, jadi ketika kalian wajib pajak dan harta kalian itu sampai dengan 50 juta, dari 0 sampai 50 juta itu akan mendapat PPh sebesar 5%. Nah, ini tapi yang penghasilan kena pajak ya. Nah, PPh-nya 5% kalau gaji kalian di antara 0 sampai 50 juta. Itu pajaknya 5%. Kemudian untuk 50 sampai 250 juta, misalkan gini ya, ini setahun ya, dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun ya, bukan sebulan ya, dalam 1 tahun. Jadi kalau kalian gajinya 50 sampai 250 juta, berarti tarif pajaknya adalah 15%. Contohnya, kalau gaji kalian 10 juta, berarti kalau setahun kan 120 juta, berarti kan di antara 50 sampai 250 juta. Berarti pajaknya 15%. Terus kalau di atas itu, di atas 250 sampai 500 juta, itu 25%. Kalau di atas 500 juta, berarti 30%. Ingat ya, ini dalam 1 tahun, bukan dalam per bulan. Kita lanjutkan. Nah, ini kode PTKP. PTKP itu apa? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak. TK itu tidak kawin. Tidak kawin itu artinya belum menikah. Tidak kawin 0, anaknya 0. Nah, itu PTKP-nya penghasilan yang tidak kena pajak adalah 54 juta. Misalkan gaji kalian itu 70 juta. Nah, 70 juta dikurangi 54 juta. Berarti yang PKP-nya misalkan ya, misalkan gaji kalian 70 juta. Nah, 70 juta terus belum punya anak, belum menikah, berarti 70 juta kurangi 54 juta. Nah, ini jadinya berapa nih teman-teman? 16 juta. Nah, ini PKP-nya. Ini PKP-nya. Ini yang dikali 5%. Gitu. Misalkan gaji kalian 70 juta dikurangi 54 juta dikali 5%. Tuh. Semoga paham ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini kawin atau menikah, sudah menikah dan anaknya 0, itu PTKP-nya 58 juta 500. PKP itu penghasilan kena pajak. Terus sudah menikah, anaknya 1, itu 63. Nah, ini dibatasi sampai anaknya 3, gitu ya. Jadi ini belum kawin atau belum menikah, anaknya 0. Jelas ya kalau belum menikah tidak punya anak ya. Nah, ini sudah menikah, anaknya 0 atau belum memiliki anak, 58 juta 500. Dan maksimal ketika kalian sudah menikah dan anaknya 3, maka penghasilan tidak kena pajaknya itu adalah 72 juta. Jadi semakin banyak anaknya, maka penghasilan tidak kena pajaknya itu semakin besar. Tapi dibatasi 3 anak. Nah, berikut akan kakak jelasin ini tentang bagaimana simulasi pembayaran pajak, cara perhitungan pajak. Cara perhitungan pajak. Nah, misalkan ini Andi karyawan. Nah, Andi itu seorang karyawan dan belum menikah. Nah, penghasilan misalkan ya ini ya,
penghasilannya 6 juta per bulan. Tuh. Nah, bagaimana cara pembayaran pajaknya, perhitungan pajaknya? Kita kalikan dulu 6 juta, kita kalikan 12 karena dia bekerja 1 tahunnya 12 bulan ya. Berarti Rp 72 juta. Terus kita cari karena dia belum menikah, berarti memenuhi kriteria belum menikah dan anaknya 0. Berarti PTKP-nya adalah 54 juta. Nih ya, ini PTKP. PTKP apa? Penghasilan tidak kena pajak. Berarti PKP-nya berapa, teman-teman? PKP-nya berarti jelas Rp 72 juta dikurangi 54 juta. Berarti Rp 18 juta. Nah, gitu ya. Terus tarif pajaknya. Nah, tarif pajak. Tarif pajak karena penghasilannya kurang dari 50 juta, berarti ini ya, sampai dengan 50 juta, berarti tarifnya itu 5%. Berarti penghasilannya, tarif pajaknya itu 5% kali PKP-nya. PKP-nya adalah 18 juta, Rp 18 juta. Nah, jadi pembayaran pajaknya itu adalah 900.000. Jadi Andi harus membayar pajak sebesar Rp 900.000. Itu ya. Nah, demikian nih cara perhitungan pajaknya. Dengan ini penjelasan tentang pajak, diharapkan teman-teman bisa mengerti pengertian pajak dan fungsi pajak serta cara perhitungan pajak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.